Pak Mokhtar, tidak lengkap saya mengundang Pak Mokhtar kalau tidak bicara tentang 2 tahun pemerintahan Jokowi. Ada hal menonjol apa yang Bapak lihat dari 2 tahun pemerintahan Jokowi? Keberhasilan daripada Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sudah dijawab oleh survei. Itu semua sudah menunjukkan bahwa beliau itu adalah sangat berhasil. Mungkin saya hanya ingin menambah beberapa hal yang simpel aja. Penilaian saya, beliau itu adalah doer. Orang yang bekerja, tidak banyak omong tapi kerja. Jadi tidak banyak ngomong tapi kerja. Ya, kita memang membutuhkan orang yang seperti beliau ini. Ini satu. Kedua, saya juga melihat bahwa beliau itu adalah orang yang kelihatannya lemah, tapi adalah orang yang paling berani, paling keras. Kelihatannya lemah, tapi orang yang paling berani. Ya, misalnya, banyak pemerintah yang dulu, kalau menaikkan BBM, menghilangkan subsidi, selalu takut. Dan itu maju mundur, itu betul. Tapi saya lihat Pak Jokowi ada tampil ke depan, beliau sendiri yang mengumumkan ini. Jadi banyak hal-hal yang apa itu namanya, yang tidak populer ini dia berani ambil ini. Dan satu lagi juga saya merasa bahwa dia berani menampil diri itu di forum internasional. Itu artinya dengan segala kekurangan tapi begitu tepat. Sekarang ini kan lagi gencar pembangunan infrastruktur ini Pak Mokhtar. Iya. Arahnya itu sudah benar atau apa yang masih kurang? Saya kira Jokowi juga butuh kritik dari Bapak. Saya kok merasa tidak ada yang bisa dikritik. Itu semua benar itu. Sebab yang sekarang kita menghadapi adalah high cost economy. Oke, high cost. High cost economy ini semua oleh karena infrastruktur. Sebagai contoh misalnya, pusat pabrik atau pabrik itu di mobil itu adalah di Cikarang, di Kerawang sana. Tetapi plat bajanya ini adalah di Cilegon. Maka dari Cilegon membawa plat ini ke Cikarang ini oleh karena infrastrukturnya ini kurang. Nah, ini menjadi mahal. Itu harga sendiri lagi tuh. Ya. Dan pelabuhannya Tanjung Priok ini yang kecil. Maka juga menjadi masalah. Itu komponennya ini. Spare partnya ini. Ya. Di dalam satu produksi barang ini ada 11 macam komponen cost of production ini. 3 macam adalah tergantung pada perusahaan sendiri. 3 macam tergantung pada perusahaan. 8 macam itu pemerintah. Itu semua oleh karena infrastruktur. Jadi saya melihat bahwa Bapak Jokowi ini benar-benar dia mengerti dalam hal ini. Jadi beliau itu ada terus tekankan pembangunan infrastruktur. And then memperbaiki administrasi negara. Sekarang sedang jalan semua. Ini kalau jalan semuanya, berarti cost of production Indonesia ini akan langsung mengurangi. Dan di situ daya kompetisi barang Indonesia itu akan langsung meningkat. Dan ini memang adalah sangat tepat. Pak Jokowi. Pak Mokhtar, juga ada keberanian kemarin itu soal teks amnesti. Mungkin saya minta komentar Bapak. Karena hal ini sebelumnya kan bisa menjadi persoalan bagi para pengusaha untuk aman, nyaman atau tidak. Ini kan penting juga. Ini adalah satu tindakan yang luar biasa. Artinya adalah mungkin sekarang tidak merasain, tidak merasain. Tetapi untuk selanjutnya pendapatan teks ini akan menjadi besar. Betul. Jadi ini sebuah langkah baru sebetulnya untuk mulai lebih bagus. Tapi di sini sangat tergantung percaya tidak kepada pemerintah.
Kalau lihat teks amnesti kemarin kan mencerminkan percaya, bukan? Justru itu. Nah, ini hebatnya Pak Jokowi. Jadi artinya orang percaya bahwa pemerintah akan jalan itu secara baik, secara jujur. Jadi tidak merugikan semua pihak. Jadi Pak Jokowi ini adalah ingin supaya semua dibawa ke dalam satu sistem yang benar. Pak Mokhtar, pertanyaan terakhir, 87 tahun, Pak. Apakah Pak Mokhtar sudah merasa apa yang diinginkan sudah tercapai? Saya puji Tuhan, selalu saya merasa memuas, cukup. Puas. Mission accomplished. Tidak berani bilang begitu, tapi semua puji Tuhan, Tuhan yang mengatur semuanya. Masih jalan kaki, Pak, olahraganya? Sudah lebih jarang, tapi masih jalan, ya. Oke. Pak Mokhtar, terima kasih sudah hadir di DBS To The Point, Pak. Terima kasih. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mokhtar Yadi, founder Lipo Group. Sebetulnya tujuan utamanya adalah Anda perlu masuk ke dalam buku ini. Saya merasa bahwa narasi buku ini sebetulnya belum memadai untuk melukiskan seluruh kiprah seorang Mokhtar Yadi dalam hidupnya yang panjang dan dalam suksesnya yang besar, yang Anda juga mungkin ikut mengambil bagian atau ikut menikmati di dalamnya. Buku ini bisa menjawab, atau 3 buku sebetulnya bisa menjawab, dan Anda kalau mau membaca ini, saya tidak sedang menjual buku sebetulnya, ini akan lebih menarik daripada perbincangan ini, termasuk perbincangan saya sebelumnya, dan mungkin termasuk perbincangan di tempat-tempat lain di mana Pak Mokhtar menyampaikannya. Buku ini bisa berdialog langsung dengan Pak Mokhtar. Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam The Best To The Point kali ini. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya.